telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderitakan ikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-70 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Gloria Teofani Salau Sarjana Teologi. Ungkapan syukur dari kami umat-Mu atas 70 tahun penyertaan dan campur tangan Tuhan Yesus. Pemuda agung dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian Gerakan Pemuda GPIB. Usia 70 tahun ini syarat dengan kesaksian tentang Dia yang menghimpun, menggerakkan dan berkarya di dalam dan melalui Gerakan Pemuda GPIB. Patutlah perayaan dalam ungkapan syukur ini kita adakan bagi Allah. Tahun ini pandemi melawat, membawa kedukaan dan kekhawatiran, tetapi juga menumbuhkan kehidupan dan memberikan pengharapan baru. Situasi ini menjadi titik balik untuk melihat ke depan dan lebih menunjukkan citra diri dan kemurnian iman serta panggilan pemutusan kita sebagai bentara Kristus untuk mewujudkan damai sejahtera Allah. Segala sesuatu terjadi begitu cepat dan kita ada dalam percepatan ini. Ketika sebagian dari kita tergagap, sementara yang lainnya sama sekali belum siap, kitalah yang harus tetap terjaga membaca perkembangan. Ketika duka membuat banyak jiwa merapuh, sementara perjuangan untuk bertahan hidup masih panjang, pada pergerakan kitalah dunia ini berharap. Walaupun raga ini terkurung dalam ruang gerak yang serba terbatas, tetapi Allah sudah berhikmat mengilhami kita untuk keluar melalui celah digital, meretas jalur baru, jalur dunia virtual dalam inovasi dan kreativitas. Dan Dia pun berbisik, ini bukan dunia baru, ini impian masa kecilmu yang kujadikan nyata. Masuklah, mari berkarya di dalamnya. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita.
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertai juga. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mengaku dosa kita. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami percaya walaupun di hadapan kami hanya ada beberapa orang yang mengambil bagian dalam perayaan Hari Ulang Tahun Tekad Gerakan Pemuda GPIB, tetapi sesungguhnya ini adalah perayaan paling ramai yang bisa diikuti oleh jemaat di tempat kami masing-masing. Kau Allah yang keberadaannya melampaui segala batas, hadir dalam setiap hati yang sedang beribadah saat ini. Ampuni kami ya Allah yang sempat mengurung keberadaanmu dalam tembok gereja sehingga kesalehan kami hanya di dalam gedung gereja. Ampuni kami ya Kristus yang sempat membatasi karyamu dalam ruang-ruang rapat dan pertemuan sehingga kiprah kami pun hanya sebatas kepada yang seiman. Ampuni kami ya Roh Kudus yang sempat mencurigai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman sebagai pengalih dari ketaatan dan kesetiaan kami. Padahal kami yang tidak berhikmat memaknai karunia. Sekarang di titik peralihan peradaban, kami mohon mampukan kami untuk melihat kepada hidup yang penuh pengharapan di dalam dan bersama Engkau. Sebagaimana kami telah merasakan kasih karunia-Mu dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian berkat GPIB yang menembus batasan waktu, buatlah kami mengerti bahwa karya keselamatan itu kekal adanya. Kiranya perayaan ini akan selalu menjadi peringatan bagi kami untuk melayani lebih kreatif, inovatif, bermutu dan berdaya guna, mengalahkan segala keterbatasan dan kendala yang dihadirkan dunia, karena Allah kami adalah Allah yang tidak terbatas.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan menurut kitab Yesaya pasal 43 pada ayatnya yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, mari berdiri dan mendengar perintahnya dalam Filipi pasal 4 ayat 4-9 yang menyatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu keluarga dipersilakan duduk. Kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita sebelum kita membaca firman ini. Kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menganugerahkan hari baru bagi kami. Bersyukur kepada Tuhan yang mengingatkan seluruh anggota keluarga kami
bersama-sama di hari ini kami mau duduk mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai orang beriman. Ya Tuhan, dalam ibadah yang kami boleh laksanakan di rumah kami saat ini, yang menjadi dasar peribadahan kami adalah firman Tuhan. Dengan kesiapan diri kami, kiranya juga Tuhan melihat kesiapan hati kami, sehingga ketika hati kami siap menerima firman Tuhan, Tuhan membantu kami untuk mengerti firman yang akan dibacakan, firman yang akan kami renungkan bersama-sama, dan firman yang akan memberi kami kekuatan untuk mengerjakan panggilan dan pengutusan kami dalam beragam ibadah aktual yang Tuhan percayakan kepada kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan bahkan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu keluarga, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Ulangan pasal 9, Kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, yang mengatakan orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu keluarga dipersilakan duduk. Bapak Ibu keluarga yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di hari Minggu yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kita sekalian. Bersyukur bersama-sama keluarga karena Bapak Ibu bisa duduk bersama-sama. Saya mau berbagi pengalaman rekaman dengan Bapak Ibu keluarga yang saya percaya juga pasti ketika mengajak serta seluruh anggota keluarga untuk mari kita ibadah hari ini, pasti juga setiap minggu Bapak Ibu menghadapi yang namanya tantangan. Untuk rekaman video kali ini saya menerima tantangan bagaimana saya harus sampai tepat waktu karena ada salah komunikasi
tidak bersantai-santai, tapi memang terlambat, jadi tidak ada alasan lain. Yang pasti harus cepat-cepat karena tantangannya ada banyak. Yang pertama, kalau waktu rekaman lewat dari yang ditentukan, nah ada banyak tanggung jawab rekan-rekan yang lain yang pasti tidak bisa dikerjakan sesuai dengan waktunya ketika ada 1-2 orang yang terlambat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah hari ini bagaimana ketika nanti saya masuk, apakah saya masih mendapat senyum yang manis dari rekan-rekan presbiter yang sudah menunggu, dari ibu-ibu pemandu lagu yang juga sudah siap dari pagi. Tapi tadi enggak pasang muka masanya Bapak Ibu ya. Itu tantangan saya Bapak Ibu. Itu tantangan saya ketika sudah sampai di wilayah gereja. Tantangan saya selama di perjalanan, entah kenapa hari rekaman banyak sekali kendaraan yang keluar. Tidak tahu kenapa. Sampai truk angkatan darat pun ramai dorong di jalan. Ada tiga kendaraan yang mereka pakai. Bangsa Israel dan kita semua sampai detik ini senantiasa menghadapi yang namanya tantangan. Itu tantangan saya tadi. Ketika saya akan mempersiapkan rekaman ibadah hari Minggu bersama rekan-rekan yang lain. Nah, tantangan bangsa Israel adalah ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian, ternyata yang masuk ke tanah perjanjian ini sudah generasi kedua dari bangsa Israel. Yang dikhawatirkan adalah apakah generasi yang kedua ini pernah mendengar tentang Allah yang menolong nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir. Apakah pernah mereka melihat bagaimana Allah hadir, ada tiang api, tiang awan yang menyertai bangsa Israel? Apakah mereka tahu bahwa saya akan ke sana karena di sana itu ada tanah yang Tuhan janjikan untuk nenek moyang saya? Dan ketika saya sudah sampai di hadapan tanah perjanjian itu, saya harus masuk, meskipun di dalamnya ada orang enak yang dalam bacaan kita dikatakan mereka tinggi besar bahkan terkenal jahat. Itu tantangan bangsa Israel yang mereka hadapi dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Nah, dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian itu, Yosua menyampaikan, seperti ini loh Allah yang menolong nenek moyang kalian. Allah yang senantiasa memantau kehidupan nenek moyang kalian, bahkan sampai di generasi ini, juga sampai generasi berikutnya. Itu Allah yang tentu saja, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah memelihara kehidupan bangsa Israel. Dia Allah yang telah memilih bangsa Israel dari sekian banyak bangsa yang ada dalam dunia. Dia Allah yang sampai detik ini Yosua sebagai pemimpin selalu sampaikan kepada seluruh bangsa Israel, hormati dia, hidup kudus, karena dia kudus, dia harus dihormati. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika ada tantangan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang beriman, saya percaya kalau saya tanya seperti ini kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bergumul, Bapak Ibu berdoa tidak? Bapak Ibu pasti akan katakan dengan semangat, saya berdoa Ibu Pendeta. Kemudian pertanyaan selanjutnya, setelah berdoa, apa yang Bapak Ibu dan saya kerjakan? Karena kan kita berdoa, kita memohon, kita bukan hanya sekedar memohon, Tuhan tolong lepaskan saya dari pergumulan, tolong beri jalan keluar untuk pergumulan. Tapi ketika Bapak Ibu dan saya berdoa saat ada pergumulan, Bapak Ibu juga mengimani bahwa ketika Tuhan izinkan kita bergumul, Tuhan sementara membentuk iman percaya kita. Nah, kita mau lihat tuh karya Tuhan seperti apa melalui pergumulan 1, 2, 3, 10 pergumulan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya dan keluarga. Setelah berdoa, Bapak Ibu dan saya melakukan apa? Apakah tetap percaya kepada Allah bahwa Allah pasti memberi jawaban, Allah pasti menolong?
Dan dalam kepercayaan itu Bapak Ibu dan saya berupaya untuk hidup taat kepada Tuhan. Kalau itu yang Bapak Ibu kerjakan, maka saya percaya Bapak Ibu dan saya ketika ada pergumulan, kita sambut pergumulan itu seperti kita menyambut seorang kawan akrab. Kita sambut dengan sukacita, karena kita tahu pergumulan ini ada untuk membentuk saya. Saya semakin menjadi pribadi yang memuliakan nama Tuhan saya melalui pergumulan itu. Kalau Bapak Ibu melakukannya, berdoa dan percaya kepada Tuhan, menunggu dalam kekudusan, kesetiaan, ketaatan. Atau jangan-jangan Bapak Ibu dan saya adalah pribadi yang hari ini berdoa tapi terlalu suka yang instan, maka tidak mau menanti. Berdoanya perlu 15 menit, berdoa dengan kesungguhan, berdoa sampai menangis, benar-benar flashback lagi kemarin perlakuan saya kepada Tuhan seperti ini, sikap saya dalam rumah seperti ini, sangat-sangat tidak pantas. Kemudian minta ampun sama Tuhan, supaya Tuhan melihat kesungguhan hati, supaya Tuhan menolong ketika ada pergumulan. 15 menit nih berdoa. Setelah 15 menitnya, karena tidak mau terlalu lama menunggu, ya sudahlah, hidup kembali jadi pribadi yang tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saya ada di bagian yang mana? Dalam penantian untuk masuk ke tanah perjanjian, Allah pakai Yosua untuk menghadirkan damai sejahtera dalam hati, dalam pikiran kehidupan bangsa Israel yang sudah siap masuk ke tanah perjanjian. Caranya seperti apa? Yosua mengingatkan kembali apa yang terjadi di laut Teberau. Yosua mengingatkan kembali ketika nenek moyang mereka kelaparan, kehausan, Allah setiap hari datang memberikan berkat-Nya. Ada banyak hal yang Yosua sampaikan. Tujuannya adalah supaya hati bangsa Israel ini damai sejahtera. Maka dikisahkan lagi, seperti ini Allah kalian, dengan harapan bangsa Israel belajar mengenal dari pendengaran informasi yang disampaikan oleh pemimpin mereka. Bapak Ibu dan saya, kita juga punya banyak pengalaman di mana Tuhan ada di dalamnya. Kalau Bapak Ibu dan saya adalah model yang kedua tadi, maka mari kita coba trik ini. Bapak Ibu dan saya kan punya Alkitab. Bapak Ibu baca kisah bagaimana Allah menolong seluruh umat manusia. Kisah ini sama dengan kisah kehidupan kita. Ketika kita tertimpa bencana, Tuhan menolong kita. Baca, ingat lagi pengalaman yang kemarin-kemarin. Dengan begitu Bapak Ibu akan, dengan ditolong oleh Roh Kudus, Bapak Ibu akan menghadirkan damai sejahtera dalam hati. Bapak Ibu akan menghadirkan damai sejahtera dalam pikiran, dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu dan saya ketika berkumpul, sudah berdoa, berupaya hidup kudus, mengingat kembali kisah bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Bapak Ibu dan saya, sejahtera hati ini, maka pergumulan itu tidak ada dalam pikiran Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu ketika berjalan mengerjakan panggilan dan pengutusan itu, langkahnya pasti, walaupun berat, karena ada salib yang dipikul, tapi langkahnya pasti. Karena perbuatan Allah di masa lampau dan masa sekarang itu menganugerahkan damai sejahtera bagi Bapak Ibu dan saya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bersama Tuhan ada damai sejahtera. Itu tema yang disiapkan untuk ibadah pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Saya mau menyapa Bapak Ibu dengan bertanya, Bapak Ibu merasakan tidak sih kehadiran Tuhan itu dalam kehidupan Bapak Ibu? Bapak Ibu berupaya tidak sih dalam persekutuan di rumah, di tengah masyarakat, bahkan dalam gereja? Bapak Ibu berupaya tidak sih menampilkan pribadi Tuhan yang menganugerahkan damai sejahtera itu dalam kehidupan kita? Bapak Ibu dan saya harus mengenungkan terlebih dahulu. Benar bahwa bersama Tuhan itu ada damai sejahtera. Kini menjadi tanggung jawab kita yang kenal Tuhan, yang ditolong oleh Tuhan untuk
jawab. Para suami, para istri, anak-anak kita yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan semua status sosial kita, ketika kita hadir di gereja, mau kita sebagai pejabat gereja, kita sebagai warga jemaat, kita punya tugas untuk memperlihatkan Tuhan Yesus itu dalam pribadi kita, supaya di mana saja kita berada, apa saja yang kita kerjakan, benar-benar ada damai sejahtera Tuhan yang menyertai persekutuan kita. Ketika Bapak Ibu dan saya mengingat bagaimana pertolongan Tuhan, maka Tuhan mengarahkan Bapak Ibu dan saya untuk mengalami damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu harus disampaikan kepada semua orang. Nah, bersama-sama seluruh gerakan pemuda yang boleh bersyukur atas pertambahan usia sebagai generasi muda, angkanya dengan PLKPA apakah saya mendadak lupa, gerakan pemuda 70 tahun dengan usia yang terbilang muda, walaupun angkanya 70, tapi mereka diberi tanggung jawab. Nah, kali ini untuk semua anak-anak muda yang ada di rumah, ketika kalian duduk bersama orang tua, kalian punya tanggung jawab untuk menghadirkan Tuhan dalam kehidupan masa muda ini. Kalau ada dalam keluarga yang anaknya benar-benar menyusahkan hati orang tua, minggu ini mari kita imani melalui syukur hari ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70. Tuhan menunjukkan kemurahan hatinya yang luar biasa dalam kepada kita. Tuhan benar-benar memberikan waktu yang terbaik bagi kita untuk menanti kita mengevaluasi diri kemudian mengaku, iya Tuhan, sebagai anak saya sudah sangat melalaikan tanggung jawab saya. Sebagai anak saya tidak memberi sukacita bagi orang tua. Ketika Tuhan menyapa saya melalui firman-Nya, teman-teman pemuda, Tuhan mau teman-teman berubah. Maka biarkanlah hati teman-teman merasakan damai sejahtera dari Allah. Dan orang tua, anak-anak tidak bisa sendiri. Ketika Bapak Ibu ada di samping mereka, tetaplah perlihatkan Tuhan Yesus itu dalam pribadi Bapak Ibu sebagai orang tua, supaya anak yang sedang berupaya mengalami damai sejahtera dari Tuhan boleh benar-benar melihat, iya, selama ini yang saya sakiti itu hatinya Tuhan. Maka kali ini ketika saya boleh duduk bersama-sama, ketika Tuhan memberikan damai sejahtera dalam hati saya, maka saya juga harus bertanggung jawab. Saya harus mampu menciptakan damai sejahtera bagi orang tua saya, supaya syukur pun kita tidak sekedar, oh iya saya ulang tahun, maka kemeriahan ada. Tapi lebih bagaimana saya berproses bersama-sama dengan Tuhan, apalagi Tuhan yang menghadirkan damai sejahtera dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari menjadi pribadi yang tidak lagi fokus kepada pergumulan. Kalau dalam rumah tangga, anak-anak, suami, istri itu pergumulan, Bapak Ibu jangan lagi fokus dengan itu. Mari fokus kepada Allah, supaya Bapak Ibu mengalami damai sejahtera itu. Apa yang tidak bisa Bapak Ibu lakukan, itu bagian Tuhan. Mari percaya kepada Tuhan, mari kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan pandang lagi pergumulan itu, tapi pandanglah kepada Tuhan yang terus memberikan damai sejahtera dalam hati, dalam kehidupan Bapak Ibu, supaya kehidupan kita tetap didapati layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara pemuda-pemudi, mari berproses bersama-sama dengan Allah yang pasti akan menganugerahkan damai sejahtera bagi kita. Mari berproses bersama-sama tiap orang yang ada di sekitar kita, supaya benar-benar melalui kehadiran kita, dunia ini mengalami damai sejahtera dari Allah. Mari kita menjadi pribadi yang lebih baik setelah disapa oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, sumber damai sejahtera, memberkati keluarga Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak Ibu keluarga bersama gereja di segala waktu dan tempat, mari berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu keluarga, persilakan duduk. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih karena selalu ada mendampingi kami, menguatkan kami. Beragam cara Tuhan lakukan supaya kami mengalami damai sejahtera darimu ketika ada pergumulan. Terima kasih karena tetap bertahan mendampingi kami, sekalipun kadang kami lalai untuk menjadi pribadi yang benar-benar siap dibaharui oleh-Mu. Tuhan, kami bersyukur bersama-sama seluruh anggota keluarga kami. Kami boleh Tuhan siapkan dengan sedemikian rupa sehingga kami boleh duduk bersama-sama. Kami melaksanakan ibadah di hari Minggu ini bukan hanya dengan kesiapan diri tapi juga hati, sehingga seluruh kehidupan yang di dalamnya kami ada, kami boleh hadir dengan pribadi besar yang senantiasa mendampingi kami, yaitu Yesus Kristus sebagai sumber damai sejahtera kami. Tuhan Yesus, hamba mendoakan warga jemaat Immanuel Tarakan yang masih melaksanakan ibadah hari Minggu dari kediaman mereka. Kami tetap bersyukur karena kami melaksanakan ibadah hari Minggu dari dalam rumah kami ini dengan keadaan yang penuh damai sejahtera dari Tuhan. Karena damai sejahtera dari-Mu lah ya Allah, kami boleh melihat bagaimana kami tetap bertahan di dalam rumah sambil melihat kondisi fisik kami sendiri, dengan kenyataan bahwa di sekitar kami ada banyak sekali tantangan dan pergumulan. Tetapi ketika Tuhan memberkati peribadahan yang kami laksanakan dari kediaman kami tetap percaya bahwa Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bersama-sama dengan gerakan pemuda GPIB yang boleh mengingat rayakan hari di mana Tuhan memampukan para pemuda-pemudi kami untuk terus berkarya di dalam dunia ini. Kami berdoa untuk semua pemuda-pemudi kami dalam hidup persekutuan. Kiranya kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan tetap Tuhan dapati dalam kehidupan masa muda mereka. Ada banyak sekali tantangan yang pasti anak-anak muda kami jumpai, tetapi dengan dasar yang kuat dari dalam rumah kami, pengenalan yang baik akan Tuhan dari dalam rumah kami percaya itu menjadi pegangan yang baik bagi anak-anak muda-mudi kami, sehingga mereka tidak akan pernah hilang arah. Ketika mereka dapat tantangan, mereka bergumul bersama Tuhan. Mereka tidak mencari jalan keluar sendiri. Dan kami bersyukur ketika Tuhan memakai anak-anak muda-mudi kami untuk hadir terlibat bukan hanya dalam masyarakat, tapi juga dalam persekutuan. Sehingga dalam pelayanan, kami merasakan betul bagaimana sukacita ketika anak-anak kami terlibat di dalam pelayanan. Untuk setiap keluarga yang anak-anaknya hadir jadi para pelayan di gereja, hamba berdoa kiranya sukacita tersendiri Tuhan hadirkan dalam kehidupan orang tua. Dengan keterlibatan anak-anak dalam pelayanan, kiranya Tuhan Yesus benar-benar ditampilkan dalam pribadi mereka, supaya tidak ada lagi orang tua yang mengeluh,
melainkan semakin banyak orang tua yang bersemangat untuk mengingatkan, bahkan membawa anak-anak mereka, anak-anak muda-mudi mereka untuk mau terlibat dalam pelayanan di gereja. Hamba berdoa bagi seluruh warga jemaat Immanuel Tarakan yang pasti bersemangat untuk mempersiapkan anak-anak mereka dalam mencapai masa depan. Ketika tiap-tiap orang tua mengerjakan satu tugas tanggung jawab seperti itu, kiranya mereka tidak lupa untuk juga mempersiapkan anak-anak mereka untuk dapat menjadi garam dan terang seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami semua. Supaya apa yang kami kerjakan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai orang tua, itu benar-benar dapat kami kerjakan dengan baik. Sehingga ketika Tuhan datang untuk kali kedua ke dalam dunia ini, kami siap sebagai orang tua, sebagai anak-anak kami siap, karena kehidupan yang kami jalani boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba berdoa bagi warga jemaat kami yang tidak dapat mengikuti ibadah baik di gedung gereja maupun di rumah mereka karena aktivitas yang tidak bisa mereka tinggalkan. Hamba percaya ketika kami boleh mengambil waktu sebentar saja mengangkat hati untuk Tuhan, maka ibadah boleh kami kerjakan dan Tuhan boleh berkenan atas waktu ibadah sekalipun ibadah itu singkat, sehingga kami boleh terus bertekun, kami tidak melalaikan apa yang menjadi tanggung jawab kami, agar nama Tuhan tetap dimuliakan dalam kehidupan kami semua. Dalam persekutuan ini kami berdoa untuk setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Terima kasih karena Tuhan terus mendampingi orang tua kami. Terima kasih karena Tuhan terus menganugerahkan kesehatan bagi semua orang tua kami yang sudah lanjut usia. Terima kasih karena dengan kekuatan dari Tuhan, orang tua kami boleh ke gereja. Kiranya sukacita mereka semakin lengkap. Kiranya damai sejahtera Tuhan semakin menaungi mereka, dan mereka boleh terus hadir jadi orang tua yang senantiasa memberi teladan yang baik. Bagi orang tua kami yang terbatas karena fisik yang sudah sangat lemah, kami percaya damai sejahtera Tuhan itulah yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan, dalam hati setiap orang tua kami, sehingga mereka sama sekali tidak terbatas sekalipun fisik mereka terbatas, sebab mereka tahu siapa Allah yang menciptakan mereka, siapa Allah yang sampai detik ini terus menganugerahkan damai sejahtera dalam hati dan kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa, kami mendoakan warga jemaat yang selama sepekan ini, jika Tuhan perkenankan, kami boleh mengucap syukur ketika kami sampai di tanggal di mana Tuhan menganugerahkan sukacita dalam kehidupan tiap-tiap anggota keluarga. Ada yang berulang tahun, ada yang mengucap syukur karena ulang tahun perkawinan, ada yang bersyukur karena kelulusan, ada yang bersyukur karena mendapat pasangan hidup, mendapat pekerjaan, pergumulan yang Tuhan jawab. Terima kasih ketika sepekan ini kami boleh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah dalam kehidupan kami yang terus terberkati ini, kami boleh hadir jadi pribadi yang semakin baik di hadapan Tuhan. Hamba mendoakan Bapak Ibu, presbiter, pemandu lagu, vikaris, kami semua yang boleh mengambil bagian di dalam mempersiapkan rekaman ibadah hari Minggu ini. Kami juga banyak pergumulan Tuhan, kami juga banyak mendapat tantangan, tetapi kami bersyukur karena tantangan itu tidak membatasi kami untuk bekerja melayani Tuhan. Kami semakin bergiat karena melihat kasih setia Tuhan yang terus nyata dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami semua yang boleh mengambil bagian dalam persiapan ini. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga kami, Tuhan berkati kehidupan pekerjaan, terutama pelayanan. Biarlah apa yang kami persiapkan itu benar-benar boleh menjadi berkat bagi warga jemaat kami. Dalam syafaat ini, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami.
Terima kasih karena Tuhan terus menganugerahkan kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin kami. Terima kasih karena di tiap-tiap kota kondisi terkait pandemi COVID-19 semakin hari semakin baik, secara khusus di Kota Tarakan. Terima kasih karena dalam keadaan yang genting Tuhan tetap menganugerahkan damai sejahtera kepada kami semua, secara khusus kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga kami tetap hadir, tetap dapat mengerjakan banyak hal, tetap dapat melihat satu sama lain. Tolong berkati para pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok daerah. Tuhan memampukan mereka secara khusus yang ada di Kota Tarakan. Ketika anak-anak Tuhan ada di dalam pemerintahan, kiranya mereka boleh hadir jadi pribadi yang membawa damai sejahtera, karena boleh mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong berkati kehidupan kami di sepanjang pekan yang baru ini, biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Ini doa syukur yang boleh kami sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan persembahan sukarela. Pemazmur mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara yang sudah diberi. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang Maha Kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Mari berdoa. Ya Allah, kepadamu kami memberikan persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020. Majelis Jemaat dan Warga Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan keluarga yang nama-namanya tertera pada Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Persiapan ibadah hari Minggu akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 pukul 18.00 WITA di GPIB Immanuel Tarakan. Seluruh presbiter PF, P1 dan P sampai P8, prokantor, organis dan operator multimedia yang bertugas di Gereja Immanuel
Marturia diharuskan hadir dalam persiapan tersebut. Berita kelahiran. Telah lahir seorang anak laki-laki, anak kedua dari keluarga Deni Asa Dondo, sektor Marturia pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 11.13 WITA di Rumah Sakit Umum Tarakan dan diberi nama Viano Dominic Asa. Majelis Jemaat dan warga jemaat mengucapkan banyak selamat kepada keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati anak terkasih. Penerimaan katekisasi tahun 2020-2021 diinformasikan kepada warga jemaat bahwa telah dibuka penerimaan peserta katekisasi tahun 2020-2021 dengan persyaratan yang dapat dilihat dalam warta jemaat. Bagi warga jemaat, calon peserta katekisasi yang ingin mendaftar dapat langsung membawa berkas ke kantor gereja pada setiap hari kerja. Demikian informasi disampaikan. Informasi ibadah Pelkat PKP gabungan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020 pukul 16.30 WITA. Ibadah PKB gabungan dan ibadah Pelkat GP juga dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 19.00 WITA. Perlu diketahui bahwa dalam ibadah Pelkat tersebut akan dilaksanakan pemilihan pengurus Pelkat yang baru. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Biarkan rindu ini seperti tidak berujung. Biarkan keterbatasan ini mengurung, supaya dunia menjadi saksi bahwa kuasa Allah dalam setiap karyanya sanggup menembus segala batas. Biarkan Ia mengantar kita pada situasi dan keadaan yang sama sekali baru dan berbeda, supaya terjadi pelayanan kita tidak hanya mengulang yang sudah-sudah, tetapi terus berinovasi dengan kreatif sampai firman Allah tersebar semakin jauh dan luas. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kami. Ada jalan kami yang terang, amani bukan pena mustawi. Kami butuh kekuatan berkah, amani bukan pena mustawi. Rela damai sejahtera, amani bukan pena mustawi. Rela damai sejahtera, amani bukan pena mustawi. Bapak Ibu keluarga, mari angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
bersama